Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi Inner Journey. Setelah kemarin kita urus akidah dan syariah, sekarang kita akan membahas yang paling personal, yaitu akhlak dan tasawuf. Ini adalah sains batinnya Islam. Akidah dan syariah itu penting, tapi yang bikin kita benar-benar jadi manusia seutuhnya adalah akhlak yang baik. Kita akan bongkar konsep, peran, dan cara tasawuf mengendalikan spiritual kita. Yang pertama, kita membedakan dulu dua hal ini. Yang pertama, akhlak. Akhlak itu karakter, yaitu sifat yang sudah mendarah daging dalam diri kita, yang membuat kita melakukan perbuatan baik atau buruk secara spontan, tanpa perlu pikir lagi. Misalnya, kalau kamu spontan menolong tanpa diminta, itu berarti akhlakmu sudah baik. Sumber akhlak kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tasawuf. Tasawuf itu metode atau ilmu spiritual untuk membersihkan batin kita dari penyakit buruk seperti sombong, dengki, riya, dan lain-lain, dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. Tujuannya cuma satu, yaitu mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya, kalau syariah adalah aturan di jalan raya, akhlak adalah cara kita menyetir dengan sopan, dan tasawuf adalah bengkel hati yang memastikan mesin mobil kita atau hati kita ini selalu bersih dan prima. Kenapa akhlak ini posisinya sangat sentral? Karena Islam gak cuma mau kita pintar atau kaya, tapi mau kita jadi manusia yang bermanfaat dan mulia. Akhlak adalah jembatan antara ilmu dan amal. Percuma kita tahu hukum syariah tentang jujur, kalau kita nggak punya akhlak tuh jujur, kita tetap korupsi. Dalam pendidikan karakter, fokusnya adalah menanamkan nilai-nilai dasar akhlak seperti sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Kalau nilai-nilai ini tertanam, seorang pelajar akan jadi mahasiswa yang bertanggung jawab. Seorang pekerja akan jadi profesional yang jujur, dan seorang pemimpin akan jadi pengadil yang adil. Pendidikan karakter tanpa akhlak hanyalah training. Motivasi tanpa pondasi spiritual. Nah, sekarang kita masuk ke tasawuf, yaitu cara kita mengendalikan batin atau hati di era gadget dan FOMO ini. Penyakit hati gampang banget muncul. Iri lihat postingan orang, sombong karena follower banyak, atau stres karena kerjaan. Tasawuf menawarkan solusi healing spiritual yang nyata. Caranya gimana? Itu dengan satu, riyadhah, latihan keras. Ini adalah upaya sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Contohnya, puasa sunnah, bangun malam, atau menahan diri dari gosip. Yang kedua, mujahadah, bersungguh-sungguh melawan bisikan buruk dan mengalahkan penyakit hati seperti gurur, tertipu oleh dunia, atau hubut dunia, cinta dunia yang berlebihan. Yang ketiga nih, muraqabah, kesadaran diri, merasa selalu diawasi oleh Allah. Ini adalah controlling system paling ampuh. Kalau kita merasa Allah melihat, kita nggak mungkin berbuat maksiat. Melalui tasawuf, kita belajar kesederhanaan agar hati kita nggak dikuasai harta, dan keikhlasan, agar semua amal kita murni cuma untuk Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang membuat kita tenang meski dunia lagi rusuh. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.